Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari ini untuk yang sekian kalinya saya berjumpa bertemu dengan sahabat baik saya dari Desa Inggris, Ustadz Alvin ya. Alhamdulillah kami sama-sama bergerak dalam pendidikan non formal dan tentunya kami berharap kolaborasi antara Fana Insan Bangsa dengan Desa Inggris yang sudah dikenal dengan banyak karyanya, kita bisa membuat suatu kolaborasi yang luar biasa yang itu nanti bisa bermanfaat bagi umat. Nah ini Ustaz Alvin, ini kita tadi sudah lihat ya, datang ke tempat pondok yang lagi kita buat untuk KPM namanya Suraya. Nah di situ ada sekitar tanah 2 hektar yang dibangun. Nah, ternyata Ustaz Alvin juga akan membangun di dekat sana suatu pengembangan ya dari pesantrennya sekitar 1000 meter dan mungkin ada tanah yang lain yang akan dikembangkan, akan mengembangkan PAUD dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini kita bahas adalah home santren. Nah, salah satu yang menarik adalah kolaborasi antara Sekolah Dolan atau Fana Insan Bangsa yang memiliki izin satu pendidikan berbentuk PKBM. Terus ada Desa Inggris yang sudah menjalankan kegiatan pesantren. Yang di situ ada plusnya adalah selain penguatan akhlak, terus ada penguatan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kira-kira kalau kita kolaborasi tentang home santren ini gimana bayangannya Ustaz Alvin sebagai juga orang PNS yang sebentar lagi selesai di disertasinya. Gimana kira-kira? Ini cukup menarik kalau menurut saya ya. Home santren ini kalau dibahasakan sekolah rumahan tapi konsepnya pesantren kan gitu ya. Sekolah rumah tetap di rumah ya. Belajar di rumah tapi konsepnya pesantren begitu. Mungkin ini adalah sesuatu terobosan baru ya. Bahwa selama ini masih banyak orang tua itu pesantren ini dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti anak kadang-kala. Masih kata betul ya. Pesantren kan supaya anak lebih baik. Kadang anak masih kecil, kalau nakal tak masukkan pesantren. Gitu ya. Itu masih banyak. Masih banyak. Kita itu masih banyak yang begitu. Jadi dengan terobosan pesantren kalau menurut saya sebetulnya pendidikan yang paling bagus dan menarik itu ketika orang tua terlibat di situ. Orang terlibat benar. Sehingga dikatakan balik lagi home gitu kan. Di Iya, rumah. Jadi kebutuhan orang tua semakin banyak ketemu dengan anaknya dan sebagainya. Bahkan kalau perlu bagaimana orang tua, apa sih yang diinginkan orang tua? Ikut berperan ya. Berperannya di situ. Membantu membuat kurikulumnya juga. Nah, bagi yang belum mampu untuk membuat kurikulum, nah home santren yang Mas Lukman mau bangun ini sebetulnya siap membantu, menjadi mitra, kemudian membantu bagaimana membuat kurikulumnya supaya anaknya tetap terarah. Ada panduan dan jangan takut ketika orang tua itu kan takut loh, terus nanti siapa yang ngajarkan begitu? Apalagi ada pesantrennya, yang orang tuanya mungkin dalam hidupnya belum pernah pesantren atau mungkin ilmu pesantren nggak tahu. Masih banyak orang-orang seperti itu kan. Nah, ini di home santren ini kita akan juga bekerja sama ya, atau bersinergi dengan pesantren-pesantren mungkin seluruh Indonesia kalau perlu gitu kan. Sehingga dari alumni pesantren atau bahkan senior-senior yang masih di pesantren itu bisa diberdayakan untuk membantu adik-adik yang masuk dalam proses pesantren itu begitu. Sehingga orang tua sekali lagi nggak usah khawatir bahwa wah saya ini nggak punya ilmu pesantren. Saya nggak ngerti apa istilah pesantren, ada tajwid ya, ada nahwu, ada sorof gitu ya. Bisa juga difahami saat orang tua dikasih bekal, kemudian memandu aja dengan modul-modul yang ada. Juga ada yang berpotensi di situ fasilitator yang dekat dengan rumahnya menjadi salah satu fasilitator untuk membantu anak-anak mencapai yang diinginkan. Bisa di pesantren sekitar atau bahkan kiai-kiai kampung. Kiai-kiai kampung ya. Yang ngajar di mana
sekolah sekitar, di TBK sekitar, nah itu akan dikolaborasikan begitu. Ini kan zamannya kan zaman kolaborasi. Tentunya semua kurikulum juga tidak bisa kurikulum yang terbaik itu harus tetap melibatkan orang tua. Kalau saya kan punya prinsip bagaimana pendidikan partisipatif itu berkembang. Yang di situ ada orang tua, ada satuan pendidikan, ada masyarakat, ada juga pemerintah yang memiliki kebijakan. Dan home center ini suatu hal yang juga bisa diakomodir dengan pemerintah karena pemerintah punya PKBM, punya pendidikan non formal yang di situ juga akan menjadikan salah satu proses bidang kesetaraan yang lebih fleksibel, lebih juga bisa mengatur kurikulum operasional lembaga dipadukan dengan masyarakat yang ingin membuat personal kurikulum ala pesantren. Nah, dan yang paling penting ini dibikin sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Pesantrennya itu ala masing-masing keluarga. Iya. Nah, jadi gini konsepnya, misalkan dari keluarga kiai. Ya. Ya mereka harus diajar benar-benar bagaimana memahami kitab kuning, kemudian bagaimana dia bisa mengajarkan kembali itu kalau mereka dari keluarga santri, gitu ya. Tapi sebagian besar di pesantren itu kan dipukul rata. Mau santri yang biasa dari keluarga ini, akhirnya mereka dipaksa, gitu ya, untuk bisa ilmu agama secara mendalam itu. Karena mungkin klasikal tadi itu, klasikal yang kelas-kelas itu semua disandarkan sama, bukan persona. Sehingga pada saat keluar banyak alumni-alumni yang mungkin sebelumnya punya kemampuan A, B, C di bidang keagamaan itu, pada saat dia di masyarakat masih banyak yang tidak kepakai karena lingkungan yang di masyarakat dia berada tidak mampu, tidak adaptability atau apa yang dihasilkan dari pesantren belum adaptability dengan zamannya. Apalagi zaman sekarang itu zaman perkembangan ya, zaman situasi cepat berubah, zaman yang juga kita harus berkolaborasi, beradaptasi dengan situasi yang kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, Ustaz Alvin, tentunya Ustaz Alvin punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa dalam jaringan, dalam pembinaan anak-anak dan akhlak. Nah, apa yang mungkin menjadi kiat-kiat bagaimana akhlak-akhlak anak-anak home center ini bisa dikembangkan jadi kuatkan? Jadi balik lagi kekuatan pertama itu di keluarga. Keluarga. Ya. Nah, jangan takut ketika keluarganya. Saya pikir model apapun keluarga, mereka selalu ingin anaknya yang terbaik. Terbaik siap. Sehingga dari terbaik itu di situ sebetulnya nilai-nilai mana sih yang mau diberikan kepada anak-anaknya begitu. Nah, itu yang kemudian pesantren memfasilitasi, mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan itu. Kemudian kalau bahasa orang akademik itu diilmiahkan gitu ya. Diilmiahkan dalam tulisan gitu ya. Dalam suatu program yang tertata, terapi dengan kurikulum personal menurut keluarga masing-masing. Jadi yang diutamakan dari keluarga tadi itu, gitu kan. Kemudian lingkungan masyarakatnya seperti apa. Kemudian dimulai dari hal-hal yang kecil, tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ada adat, adat masyarakat juga ya. Yang mungkin di suatu tempat adat ya beda, tapi di sana merasa nggak bagus gitu. Itu bisa mensikapi, nggak semua dianggap promo ini nggak bener kan? Kasus yang viral kemarin jadinya dia. Ya ini ada juga contoh yang menarik adalah teman saya yang juga tergabung dalam home center ini, dia sudah melakukan dalam kegiatan anaknya di homeschoolingnya. Dan anaknya itu sudah hafal sudah hatam 7 kali. Usianya masih 5 tahun lah. Tapi karena dia setiap hari harus selesai setoran 1 juz di TPQ-nya yang diasuh oleh ustazahnya, terus di rumah juga dia harus menyelesaikan juga murojaah sama 1 juz tertata. Dan dia sudah hatam itu 7 kali. Dan hafalannya juga lumayan bagus. Ini masih 5,5 tahun. Dia tidak sekolah apa-apa, tapi di rumah itu homeschooling melakukan kegiatan akademis PAUD yang dijalankan oleh orang tuanya dan terdata dengan baik sesuai dengan JPL-nya PAUD dan sebagainya. Nah ini salah satu juga model yang kita lihat kemarin, saya lihat akhirnya
oh kalau misalkan JPL-nya jam pelajarannya untuk akademis itu misalkan 15 JPL, kemudian untuk saya itu dia harganya berapa sih? Oh ternyata dia 20 JPL lah. Dia hitung-hitung itu juga anak cuma masih dapat 3 sampai 4 jam. Jadi 3-4 jam itu kan kalau dikalikan JPL-nya SSD itu masih 6 JPL. 6 JPL atau 7 JPL karena 35 dikalikan kalau 1 jam kan 60 menit ya. Taruhlah 2 JPL itu 70 ya. Kalau misalkan 3 jam kan artinya kan kita masih punya sekitar 6 JPL, 7 JPL untuk anak-anak masing-masing. Tapi hitungannya 3,5 jam lah. Itu masih bisa. Yang lain maksudnya sama orang tuanya bermanja-manja, jalan-jalan itu masih bisa. Kemudian kegiatan untuk membantu di rumah tangganya masih bisa. Tidak harus terforsir. Terforsir lah. Iya. Anak harus Ya. diforsir, bisa-bisa di suatu tempat, kemudian di screening seperti ini harus mengikuti aturan yang padat dan sebagainya. Jadi enjoy-nya masih dapat. Dan orang tua ada peran dalam menata kurikulum itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan sebuah catatan penting juga, Mas Lukman, terkadang orang tua itu kan banyak memaksakan. Ya. Banyak memaksakan. Mimpinya bukan mimpinya anak, tapi biar untuk bangsa anak. Ini yang dalam tanda kutip kita tidak lagi seperti itu. Tentunya kalau kita sebagai orang tua zaman sekarang itu sudah nggak zamannya. Kalau dulu mungkin. Zaman pesantren ini kan mengarahkan ke sana. Ya, karena potensi bakat anak-anak nanti akan diarahkan. Ada talent mapping yang di situ ada potensi gitu ya. Potensinya kita gali, apakah dia di thinking, apakah dia di striving, apakah dia di influencing, atau dia di relating. Di relating itu mungkin dia sering bekerjasama dengan orang lain. Influencing juga mungkin punya kemampuan memanage orang lain, mengarrange orang lain. Thinking dia berpikir untuk menimbulkan ide-ide sehingga dia punya kolaborasi dengan pengusaha dan lain sebagainya dengan ide-idenya. Tentunya ini menjadi satu harapan yang luar biasa kalau keluarga itu memahami. Dan itu akan ada kegiatan workshopnya Ustaz. Jadi awal-awal tuh Ustaz ada workshop orang tua sama anak juga ada campnya dulu. Mengkondisikan masuk pesantren itu ada campnya mungkin di bulan pertama itu ada camp dulu. Kondisikan dari suatu pesantren. Kemudian baru mereka kita lepas, nanti kita tarik lagi berapa minggu kemudian untuk setoran gitu ya, terus menjalankan di rumah lagi, online, setoran lagi lah seperti ini. Insya Allah mungkin ini suatu hal yang baru yang coba kita tawarkan dan kolaborasi yang luar biasa dengan Ustadz yang memiliki lembaga desa Inggris yang juga sudah punya kapasitas bagaimana membuat anak fasih berbahasa Arab dan bahasa Inggris dengan akhlak yang baik. Tentunya ini suatu kekuatan yang luar biasa. Moga-moga apa yang kita mimpikan menjadi manfaat bagi banyak orang ya. Ya teman-teman, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Moga-moga Home Pesantren ini menjadi kolaborasi kita bersama. Minimal kita silaturahim bersama, kemudian kita menjadikan suatu karya yang baru bagi teman-teman di pendidikan non formal. Karena kami berdua kebetulan juga lagi mendalami pendidikan non formal. Beliau senior saya. Saya masih barusan gitu aja di fase untuk kuliah lagi. Tapi insya Allah apa yang kita buat adalah salah satu keinginan kita untuk beberapa masyarakat dan kita mengajak masyarakat untuk belajar untuk manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.